Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang pola keruangan kota serta dampak interaksi desa dan kota itu sendiri. Siswa-siswi sekalian, jadi dampak interaksi desa dan kota ini bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Jadi ada dampak positif bagi kota, kemudian dampak negatif bagi kota, serta dampak positif bagi desa dan dampak negatif bagi desa. Silakan simak penjelasannya. Nah, berikut ini adalah dampak interaksi desa dan kota yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada pergerakan barang dari desa ke kota ataupun pergerakan barang dari kota menuju desa. Kemudian yang kedua, ada pergerakan atau gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. Jadi, biasanya banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke daerah pedesaan itu melalui perkotaan. Kemudian yang ketiga, adanya komunikasi penduduk antar dua wilayah. Jadi, ada komunikasi dari penduduk desa dengan penduduk kota ataupun dari penduduk kota dengan penduduk desa untuk menyampaikan tentang sesuatu informasi atau sesuatu pembaharuan yang sifatnya belum ada di daerah pedesaan. Kemudian yang keempat, ada pergerakan manusia atau migrasi. Jadi, pergerakan manusia seperti migrasi ini bisa untuk bekerja, menempuh pendidikan, kemudian melakukan kegiatan rekreasi, dan lain-lain. Proses interaksi secara terus-menerus dapat menimbulkan pengaruh baik bagi wilayah pedesaan maupun bagi wilayah perkotaan. Nah, berikut ini adalah pola keruangan masyarakat kota. Jadi yang pertama ada teori konsentris, kemudian yang kedua ada teori sektoral, dan yang ketiga ada teori inti ganda. Nah, teori konsentris ini dikemukakan oleh Ernest Wybarges. Jadi, dia merupakan seorang peneliti asal dari Amerika Serikat yang meneliti bahwa teori perkembangan kota itu dimulai dari pusat kota dan selanjutnya meluas ke pinggiran kota karena penduduk yang semakin bertambah. Jadi, ada pertambahan jumlah penduduk yang dimulai dari pusat kota kemudian meluas ke daerah-daerah pinggiran. Ini merupakan teori konsentris. Kemudian ada teori sektoral. Nah, sektoral ini dikemukakan oleh Hammerhead. Jadi Hammerhead ini dia juga seorang peneliti yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, dia mengelompokkan bahwa penggunaan lahan kota itu menjulur seperti irisan kue tar. Jadi yang dimulai dari zona 1, daerah pusat kegiatan, hingga zona kelima, yaitu permukiman kelas atas. Kemudian ada teori inti berganda. Nah, teori inti berganda ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Jadi Harris dan Ullman ini menyempurnakan teori dari Ernest dan teori dari Hammer. Jadi dia mengatakan bahwa perkembangan kota itu lebih kompleks dari model konsentris dan sektoral. Artinya tidak hanya sekedar dimulai dari pusat kegiatan, kemudian ke permukiman kelas atas, tetapi sangat kompleks. Banyak sesuatu yang mempengaruhinya. Nah, kemudian interaksi desa dan kota ini menimbulkan pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, ini adalah pengaruh positif interaksi desa dan kota bagi desa. Kita ketahui apabila terjadi interaksi antar desa dan kota, maka dampak positif bagi desa yang pertama meningkatkan lembaga pendidikan di daerah pedesaan. Artinya ada pendidikan yang mulai berkembang di daerah pedesaan. Kemudian produktivitas desa semakin meningkat, artinya daya desa untuk menghasilkan sesuatu itu semakin meningkat. Kemudian tingkat ketergantungan desa terhadap kota semakin berkurang karena desa sudah sedikit lebih berkembang. Kemudian yang keempat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka potensi desa. Artinya apabila terjadi pembangunan di daerah pedesaan, kita ketahui pembangunan yang pertama yang terjadi di daerah pedesaan itu adalah pembangunan jalan atau infrastrukturnya. Jadi ketika jalannya sudah baik, maka potensi desa dapat digali dan dapat dikembangkan. Kemudian yang kelima, masuknya unsur-unsur teknologi yang dapat membantu kegiatan pertanian. Jadi ini adalah beberapa contoh dampak positif interaksi kota dan desa bagi desa. Jadi dampak positif yang dirasakan desa ketika ada interaksi antar desa dan kota ini diantaranya adalah kelima yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita beralih untuk dampak negatif interaksi desa dan kota bagi wilayah pedesaan. Jadi yang pertama
ada modernisasi kota, itu memudarkan kearifan lokal masyarakat desa. Nah, pada masa kini kita sudah banyak merasakan bahwa kearifan lokal masyarakat desa itu mulai memudar karena adanya modernisasi atau pengaruh modern dari wilayah perkotaan. Kemudian ada perubahan tata guna lahan pedesaan akibat perluasan wilayah kota. Kemudian budaya desa mulai berkurang, kemudian ketersediaan sumber daya alam sudah mulai berkurang. Masyarakat menjadi konsumtif, artinya mereka lebih ingin membeli sesuatu daripada menghasilkan sesuatu. Nah, serta berikut ini adalah pengaruh positif dan negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Kita mulai dari pengaruh yang positifnya dulu. Yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk kota. Kenapa dapat tercukupi? Karena ada interaksi tadi, gitu ya. Masyarakat pada daerah pedesaan itu kan pada umumnya bekerja pada sektor pertanian. Sedangkan masyarakat pada daerah perkotaan itu bekerja pada sektor industri. Nah, ketika masyarakat perkotaan itu tidak melakukan kegiatan pertanian, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Nah, mereka harus melakukan kegiatan jual beli, yaitu mereka harus membeli hasil kegiatan pertanian yang dihasilkan dari penduduk pedesaan tadi. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja melimpah. Nah, tenaga kerja melimpah ini karena adanya penduduk-penduduk desa yang ingin merubah nasib, mereka pindah ke daerah perkotaan dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Kemudian yang ketiga, produk-produk hasil industri dapat mudah dipasarkan ke pelosok desa dengan keuntungan yang lebih besar. Nah, ketika jalan pada daerah pedesaan sudah terbuka, atau jalan pada daerah pedesaan sudah tersedia dengan baik, maka aksesibilitas penduduk kota untuk memasarkan sesuatu yang tidak ada di desa itu akan lebih mudah. Kemudian keuntungannya apa? Mereka akan mendapatkan nilai tambah atau value add yang lebih besar. Nah, selain itu, ada lagi dampak negatif interaksi desa dan kota yang dialami oleh kota. Yang pertama, lahan perkotaan semakin mahal. Kenapa semakin mahal? Karena masyarakat desa itu banyak yang pindah ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Kemudian, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, ya. Dari perpindahan penduduk desa menuju kota tadi, tidak semuanya akan langsung memperoleh pekerjaan yang layak. Maka mereka apabila tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka akan menganggur. Kemudian angka kemiskinan akan meningkat. Kemudian akan muncul slum area. Jadi slum area ini adalah wilayah-wilayah permukiman kumuh yang berada di daerah perkotaan. Kemudian yang keempat, penduduk dengan pendapatan rendah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya interaksi tadi kemudian menimbulkan yang namanya persaingan. Nah, berikut ini adalah usaha pemerataan. Jadi, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Yang pertama, untuk melakukan pemerataan, adanya percepatan pembangunan secara optimal. Jadi, pada masa kini, untuk mendorong pemerataan, pemerintah itu cenderung untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Contohnya adalah wilayah-wilayah yang berada di daerah-daerah perbatasan. Kemudian yang kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Jadi dilakukanlah program-program pemerintah seperti mengirim guru-guru sarjana pendidikan untuk mengajar di daerah tertinggal dan terpencil itu. Kemudian pemenuhan fasilitas kesehatan. Jadi tenaga-tenaga medis yang umumnya berada di daerah perkotaan, mereka dioper ke daerah pedesaan untuk melakukan kegiatan untuk mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil dari segi kesehatan. Nah, kemudian mengembangkan wilayah perbatasan seperti yang tadi saya sebutkan. Karena apa? Wilayah perbatasan ini adalah aset bagi wilayah pedesaan atau aset bagi negara. Karena apa? Apabila tidak dikembangkan, apabila tidak diurus, bisa jadi dilirik oleh negara tetangga yang kemudian akan merusak kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, dengan timbal balik apa?
mereka akan diambil alih atau mereka lebih pro kepada wilayah luar dibandingkan dengan wilayahnya sendiri. Kemudian yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Jadi sulit kita untuk seimbangkan kota besar dengan daerah pedesaan. Karena apa? Memiliki potensi yang berbeda, kemudian pembangunan itu ya agak sulit untuk daerah pedesaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Jadi kita tekankan untuk proses produksi, distribusi, hingga sampai ke masyarakat. Jadi artinya masyarakat tidak menekankan pada konsumsi terus, membeli terus gitu ya, tetapi masyarakat harus dapat membuat, kemudian dapat memasarkan agar laju pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Nah, kemudian mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruang ini tidak dari yang lebih rendah gitu ya, kita mulai dari yang lebih tinggi, nasional dulu, kemudian merambah ke pulau-pulau, kembali ke provinsi, kemudian menuju ke kabupaten kota. Nah, kemudian yang ketujuh, ada pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Jadi menurut hasil riset kebutuhan dasar pada tahun 2013 itu terdapat 2 wilayah dengan tingkat gizi buruk yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat. Nah, diharapkan kegiatan penelitian ini menjadi acuan pemerintah untuk program-program ke depan agar lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang berada di daerah timur gitu ya, agar lebih terperhatikan bagaimana pemerataan kebutuhan masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, jadi diharapkan yang namanya pelayanan pendidikan dan kesehatan itu tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan saja, tetapi bisa masuk ke wilayah pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan tidak lagi ada yang namanya masyarakat pedesaan buta huruf, tidak dapat membaca, atau angka pendidikannya rendah. Nah, hal ini juga nanti akan berdampak kepada tingkat pekerjaan. Jadi kalau mereka pendidikannya baik, kita bisa asumsikan bahwa peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau kerja yang baik itu akan semakin besar. Kemudian pemerataan kesempatan kerja. Nah, pada saat musim lebaran tentunya banyak sekali hilir mudik masyarakat itu yang mudik atau pulang kampung dari desa menuju ke kota ataupun dari kota menuju ke desa. Nah, kegiatan ini merupakan arus balik yang setiap tahun tentu dilaksanakan saat kegiatan liburan. Nah, ini adalah proses kembalinya masyarakat kota menuju ke desa atau masyarakat kota menuju ke kampung halamannya. Ketika dia sudah selesai mencari pekerjaan, mereka sudah menempuh pendidikan, maka mereka akan kembali ke wilayahnya. Dan hal ini diharapkan apa? Tersedia akses yang baik, mulai dari jalur darat, jalur udara, kemudian transportasi air, dan lain-lain. Nah, berikut penjelasan dari saya. Semoga siswa-siswi sekalian dapat memahami. Apabila terdapat kekurangan, silakan untuk mencari referensi yang mendukung. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.